Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan ceritakan alur cerita film superhero berjudul Daredevil yang rilis pada tahun 2003. Disutradarai oleh Mark Steven Johnson dan diperankan oleh beberapa aktor terbaik seperti Ben Affleck sebagai Matt Murdock atau Daredevil, Michael Clarke Duncan sebagai Kingpin, Jennifer Garner sebagai Elektra Natchios, dan masih banyak aktor keren lainnya. Film ini akan bercerita tentang seorang pengacara buta yang memiliki kemampuan super yang sangat jauh di atas manusia normal. Seperti apakah keseruan dalam film ini? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sempel di kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Daredevil. Jeng jeng. In Hell's Kitchen, the politician. Film dibuka dengan seorang bocil bernama Matt Murdock yang kerap dibully setiap ia pulang sekolah. Mereka mengejek ayahnya sebagai gelandangan yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Matt Murdock merupakan anak dari seorang mantan petinju terkenal bernama Jack Murdock. Saking jagonya bertinju, Jack Murdock dijuluki sebagai The Devil. Dan mereka tinggal di pinggiran kota New York, tepatnya di Hell's Kitchen, yang mana wilayah ini terkenal dengan tingkat kriminal yang sangat tinggi. Sesampainya di rumah, Matt bertanya tentang isu yang beredar kalau ayahnya bekerja pada Fallon, yang mana Fallon merupakan seorang pengusaha tajir sekaligus sebagai mafia kriminal yang sangat ditakuti di tempat itu. Namun Jack berkata agar Matt tidak usah mendengar perkataan orang lain. Ia menyuruh Matt untuk lebih giat belajar agar kelak menjadi seorang dokter atau pengacara maupun anggota DPR supaya nasibnya tidak seperti ayahnya tersebut. You don't hit nothing but books, get me? Now you promise me. Suatu hari ketika pulang sekolah, Matt mendatangi tempat kerja ayahnya untuk memperlihatkan nilai raportnya. Akan tetapi seorang mandor memberitahu kalau sang ayah sudah sebulan ini tidak masuk kerja, yang artinya selama ini ia sudah dibohongi sang ayah. Matt yang kecewa pun pergi dan membuang nilai raportnya begitu saja. Namun ketika hendak pulang ke rumah, Matt terkejut melihat ayahnya yang sedang menghajar seseorang. Dan ternyata isu yang selama ini Matt dengar adalah benar, kalau ayahnya bekerja untuk seorang kriminal. Hal itu pun membuat Matt semakin kecewa dan langsung pergi berlari dari sana. Akan tetapi Matt malah terkena musibah, yang mana ketika ia hampir tertabrak kendaraan pabrik, Matt justru terkena tumpahan limbah radioaktif yang mengenai wajahnya. Seketika itu juga cairan limbah radioaktif itu masuk lewat matanya dan langsung bereaksi terhadap saraf di otaknya. Ketika tersadar, Matt sudah berada di rumah sakit. Dokter mengatakan kalau cedera yang dialami Matt membuatnya buta permanen. Akan tetapi Matt justru mengalami hal yang aneh di dalam tubuhnya, di mana indera pendengaran Matt semakin tajam. Ia bahkan mampu merefleksikan keadaan sekitar melalui pantulan gelombang suara. Jadi meskipun ia berada di dalam rumah sakit, pantulan suara yang ia dengar dari luar akan merefleksikan keadaan ke dalam otaknya, yang artinya Matt dapat mengetahui keadaan sekitarnya. Hal itu pun sempat membuat Matt menjadi ketakutan. Gak lama kemudian, sang ayah datang meminta maaf pada Matt. Ia menyesal karena semua ini adalah kesalahannya. Sejak saat itulah, sang ayah kembali menjadi petinju dan berhenti bekerja untuk Fallon. Ia bahkan beberapa kali memenangkan laga pertandingan. Sementara Matt tetap giat belajar dengan membaca buku huruf Braille. Selain itu, ia juga kerap melatih fisik karena ternyata kemampuan sentuhan dan keseimbangan dan ketahanan tubuhnya juga semakin meningkat. Ia bahkan mengetahui setiap bahaya yang mendekat
seperti ketika membantu cameo Stanley yang hendak menyeberang jalan. Bukan hanya itu, Matt yang sudah jago juga memberi pelajaran pada anak remaja yang suka membulinya ketika pulang sekolah. Suatu malam ketika Jack akan bertarung melawan petinju dari Fallon, Jack Murdoch pun didatangi dan diancam oleh Fallon. Jack diminta untuk mengalah dalam pertandingan ini, jika tidak Jack akan menerima akibatnya. Hal itu pun membuat Jack sengaja tidak melawan ketika di pertandingan, sehingga ia tersungkur tak berdaya. Namun karena tak ingin membuat anaknya kecewa lagi, Jack bangkit dan langsung menghajar petarung Fallon hingga KO. Kemenangan itu pun ia persembahkan kepada Matt. Setelah pertandingan itu, Jack Murdoch didatangi anak buah Fallon yang kemudian menghajarnya. Sementara Matt yang sudah menunggu lama di depan gedung pertandingan memutuskan untuk mendatangi sang ayah. Namun setibanya di sana, ia mendapati sang ayah yang sudah tewas dengan sekuntum bunga mawar di atas tubuhnya. Sejak saat itulah, Matt berjanji akan balas dendam dan menegakkan keadilan. Singkat cerita, Matt yang sudah dewasa kini bekerja sebagai pengacara kondang. Ia ditemani rekan kerjanya bernama Foggy Nelson yang diperankan oleh Jon Favreau, yaitu salah satu sutradara film Iron Man. Kali ini mereka menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan seorang penjahat bernama Quesada yang merupakan anak buah Kingpin. Yang mana Kingpin sendiri merupakan anak buah Fallon. Dialah yang telah membunuh ayah Matt dulu dan kini menguasai daerah Hell's Kitchen atas perintah Fallon. Dan selama di pengadilan, Matt dapat mengetahui alibi kebohongan Quesada melalui detak jantungnya yang tidak beraturan. For some fun. Anything that happened after that was entirely consensual. Berbeda dengan hakim di negara kita, di film ini sang hakim sudah menerima suap dari Kingpin, sehingga Quesada dinyatakan tidak bersalah. Sebelum pengadilan ditutup, Matt dengan tegas memperingati Quesada bahwa cepat atau lambat, keadilan akan mendatanginya. Before justice finds you. This was a risk going in. Why? She's from the kitchen? Malam harinya Matt mengenakan kostum Daredevil, kemudian mendatangi sebuah bar tempat di mana Quesada dan anak buahnya sedang berpesta. Saat itu juga Matt langsung menghajar semua anak buah Quesada sekaligus, dan terlihatlah bahwa Matt tidak hanya jago bertarung. Ia juga bisa mengetahui arah peluru sehingga Matt bisa menghindari tembakan dari anak buah Quesada. Setelah melihat anak buahnya kalah, Quesada mencoba untuk melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah. Namun Matt menemukannya melalui pantulan gelombang suara. Di sini Matt merasa sakit di kuping mendengar suara bising ketika ada kereta yang lewat. Hal itu pun memberi kesempatan pada Quesada untuk menodongkan pistol. Akan tetapi Matt langsung menjatuhkan Quesada di atas rel sehingga ia tewas disenggol kereta api. Setelah kejadian itu, seorang reporter bernama Ben Urich datang ke TKP. Ia memberitahu detektif Nick bahwa di balik kejadian ini adalah Daredevil. Namun karena detektif itu tak percaya, Ben Urich pun memberi bukti bahwa Daredevil akan selalu meninggalkan simbolnya setiap ia beraksi. Sementara itu, di tempat lain, Matt masuk ke ruang pribadinya. Di sini ia menerima pesan suara dari pacarnya yang memutuskan hubungan mereka karena Matt selalu sibuk dan jarang memberi kabar. Namun Matt sepertinya tidak peduli, dan ketika hendak mandi,
terlihatlah kalau tubuhnya penuh dengan bekas luka yang cukup menjelaskan setiap aksi yang sudah ia lalui. Setelah itu, ia masuk ke kapsul isolasi untuk merendam diri dengan air garam. Hal ini sering ia lakukan untuk memulihkan diri dari kelelahan. Namun sebelum itu, ia sempat mendengar suara tembakan dan teriakan seorang wanita dari luar. Keesokan harinya ketika sedang makan mie ayam, Foggy protes pada Matt karena mereka sering membantu para korban kejahatan di pengadilan dengan bayaran yang seadanya. Dan bahkan ada nelayan yang membayar mereka dengan ikan. Foggy memberi saran untuk menangani kasus dengan bayaran yang cukup. Namun Matt menjawab bahwa mereka akan membela orang baik meskipun dibayar murah. Gak lama setelah itu, datanglah seorang wanita yang juga hendak makan mie ayam. Dari bau-baunya, Matt yakin kalau itu adalah wanita cantik. Matt yang sangat percaya diri kemudian mendekat lalu memperkenalkan dirinya. Namun wanita itu langsung pergi sebelum ia memberitahu namanya. 12 o'clock, I'll Matt. be there. Merasa penasaran, Matt pun mengejarnya dan dengan sengaja memegang tangan si wanita itu. Respek, si wanita pun mencoba mengelak. Kemudian dari gerak-geriknya, ia yakin kalau Matt bukanlah orang buta sembarangan. Maka dari itu, mereka berdua pun saling unjuk kebolehan. Hingga pada akhirnya, si wanita memberitahu namanya sebagai Elektra Natchez, yang merupakan anak dari seorang pengusaha kaya raya bernama Nicholas Natchez. My name's Electra Natchez. Setelah itu, para pengawal Elektra datang untuk menjemputnya. Kemudian Sin berpindah ke sebuah gedung tinggi, yaitu Fix Corporation. Disinilah Kingpin menjabat sebagai CEO perusahaan tersebut. Wesley yang merupakan asisten Kingpin memberitahu kalau tindak kriminal mereka telah tersebar di berita koran. Hal itu pun membuat Kingpin kesal dan langsung membunuh dua bodyguard barunya. Setelah itu, Kingpin ditemui teman lamanya, yaitu Nicholas Natchez atau ayahnya Elektra. Nicholas berniat memutuskan hubungan kerja dengan Kingpin karena tindak kriminal yang dilakukan Kingpin sudah tersebar di mana-mana, dan Nicholas tidak mau terkena imbasnya juga. Hal itu pun membuat Kingpin menjadi kesal. Ia menyuruh anak buahnya mencari seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Nicholas. Get me bullseye. Orang yang dimaksud bernama Bullseye yang sangat ahli melempar sesuatu sebagai senjata. Ia tidak pernah meleset ketika melempar sesuatu. Itulah alasan kenapa ia selalu menang ketika taruhan di sebuah bar. Saat itu, ada seseorang yang kalah malah menghina dirinya. Bullseye kemudian mengeluarkan paperclip dari sakunya, kemudian menggunakannya sebagai senjata untuk menghabisi orang itu. Setelah itu, ia terbang ke New York untuk menemui panggilan Kingpin. Ketika di dalam pesawat, ia duduk bersebelahan dengan seorang nenek-nenek yang selalu mengoceh. Bullseye yang kesal pun langsung menyentil sebuah kacang ke mulutnya, sehingga si nenek tersedak dan akhirnya tewas. Oh, she's sleeping. Sementara itu di tempat lain, Matt dan Foggy menemui klien barunya bernama Jackson. Jackson diduga telah membunuh seorang wanita bernama Lisa Tazio yang sebelumnya sempat terdengar oleh Matt. Kabarnya, Jackson ini diringkus oleh pihak kepolisian sedang memegang senjata di dekat jasad Lisa Tazio. Namun Jackson mengatakan kalau dia tidak menembak Lisa. Jackson juga mengaku tidak ingat kejadian itu karena saat itu ia sedang mabuk berat. Setelah mendengar detak jantung Jackson, Matt pun langsung percaya kalau Jackson berkata jujur. Thank you. Matt dan Foggy kemudian mendatangi kediaman Lisa Tazio untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah menganalisa ruangan itu, Matt bisa menggambarkan kalau Lisa dibunuh di ruangan itu, kemudian jasadnya diseret keluar agar seolah seperti perampokan biasa.
Matt juga menemukan ukiran di atas meja yang bertuliskan huruf MOM dan angka 68. Intinya, Matt yakin kalau Jackson hanyalah kambing hitam dalam pembunuhan Lisa. Ketika di persidangan, seorang polisi bernama Mackenzie dipanggil sebagai saksi. Dialah polisi yang bertugas di tempat kejadian yang menemukan jasad Lisa di dekat tubuh Jackson yang sedang mabuk. Ia juga mengaku menemukan dompet Lisa dari kantong Jackson. Ketika Mackenzie membuat pengakuan itu, jantungnya berdetak dengan stabil, yang membuat Matt menjadi bingung karena menurutnya Mackenzie juga berkata jujur. Namun Matt sangat yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mackenzie's telling the truth. Sementara itu Foggy baru menyadari kalau Ben Urich, si reporter, juga ada di persidangan itu. Malam harinya sepulang dari makan soto Medan, Elektra kembali menemui Matt. Setelah itu, Matt membawanya ke rooftop, tempat di mana ia sering berlatih dan merenung. Gak lama kemudian, hujan pun turun, sehingga Matt dapat merefleksikan wajah Elektra yang cantik. You are so beautiful. Akan tetapi, Matt lagi-lagi harus meninggalkan pacar barunya itu, karena mendengar nama Kingpin dari seseorang yang dipukuli. Melihat Daredevil mendatanginya, anak buah Kingpin itu pun pergi melarikan diri. Saat itu juga Matt langsung mengejarnya dan berhasil menangkap orang itu. Namun Matt tidak sadar kalau ia telah menghajar orang itu tepat di hadapan anaknya sendiri. Hal itu pun membuat Matt teringat dengan ayahnya yang juga pernah bekerja pada mafia kriminal. Di malam itu juga, Matt mendatangi sebuah katedral untuk pengakuan dosa. Namun sepertinya ia belum siap untuk melakukannya. Sometimes. I don't think so, son. I think you like the solitude. Pagi harinya di kantor, Matt menerima undangan pesta dari para elit di sebuah hotel mewah. Yang mana pemilik hotel itu adalah Nicholas Natchez, ayahnya Elektra. Awalnya Matt tidak ingin menghadiri pesta itu karena tidak ingin bertemu Elektra lagi. Dia merasa tidak pantas untuk Elektra yang merupakan anak konglomerat. Namun karena dibujuk oleh Foggy, akhirnya Matt pun setuju untuk menghadiri pesta itu. Dan sesampainya di pesta, Matt bertemu lagi dengan Ben Urich. Di sini Ben tidak sengaja menyenggol tongkat Matt hingga terjatuh. Setelah itu, Foggy bertemu dengan Kingpin, sementara Matt menemui Elektra yang ada di lantai atas. Di sini mereka mulai bercerita tentang cara mendapat uang dari pinjol. Di sisi lain, Kingpin menemui Nicholas. Ia mengucapkan kata perpisahan sambil menaruh bunga mawar di saku bajunya. Saat itu juga Nicholas memerintahkan Elektra dan anak buahnya untuk segera pergi dari sana. Ia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di saat yang sama pula, terlihatlah Bullseye yang sedang menaiki sebuah motor Harley Davidson. Ia kemudian mengeluarkan senjata shuriken dari ikat pinggangnya, lalu menyerang sopir Nicholas hingga mobil mereka terguling. Di saat itu juga, muncullah Matt yang sudah mengenakan kostum Daredevil-nya. Bullseye pun terkejut karena Daredevil membuatnya meleset untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Bullseye kemudian memacu motornya untuk menabrak Daredevil. Akan tetapi ketika Daredevil berhasil menghindar, Bullseye ternyata mengambil tongkat miliknya. Tongkat itu lalu ia lempar tepat mengenai dada Nicholas hingga tewas. Setelah itu Bullseye pergi karena misinya sudah selesai. Melihat ayahnya tewas akibat tongkat Daredevil, Elektra bangkit lalu menembak Daredevil. Untungnya Daredevil berhasil pergi dari sana. Nggak lama setelah kejadian itu, Detektif Nick dan reporter Ben Urich juga tiba di TKP. Mereka tidak menyangka kalau Daredevil terlibat dalam kejadian itu.
Sementara itu di ruang pribadinya, Matt menjadi frustasi dan marah tak menentu. Ia merasa kesal karena Elektra pasti akan sangat membenci Daredevil. Di sisi lain, Kingpin sangat puas pada Bullseye karena berhasil membuat Daredevil seolah melakukan pembunuhan itu. Ia lalu meminta Bullseye untuk membunuh Elektra juga. Di sini Bullseye mengaku sangat penasaran pada Daredevil. Ia juga berencana untuk membunuh Daredevil tersebut. Devil is mine. Karena masih galau tadi malam, Matt tidak menghadiri persidangan Jackson yang tentu saja membuat Foggy bekerja sendiri. Hal itu pun cukup membuat Foggy kewalahan karena ia tidak mampu menggantikan Matt sebagai pengacara untuk Jackson. Alhasil, persidangan itu pun terpaksa ditunda lagi. Court's in recess. Sementara itu, Matt sendiri sedang menghadiri pemakaman Nicholas Natchez. Di sini, Elektra mengatakan pada Matt kalau ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. You don't know how I feel. There's no place for me now. Ketika hendak pulang, Matt ditemui oleh Ben Urich yang kemudian memberitahu sedikit informasi terkait kasus Jackson, yang mana polisi Mackenzie yang dijadikan saksi sebelumnya mampu membeli mobil mewah dengan harga 3 tahun gaji polisi. Ia menduga kalau Mackenzie pasti sudah menerima uang sogokan dari Kingpin. Malam harinya Matt langsung menemui Mackenzie yang hendak pulang menggunakan mobil mewahnya. Matt memborgol tangan Mackenzie, kemudian menginterogasi dan menabrakkan mobilnya hingga rusak. Matt lalu merobek baju Mackenzie dan terlihatlah bekas operasi kalau Mackenzie memakai alat pacu jantung. Itulah alasan kenapa Matt tidak dapat mendeteksi kebohongannya. Sementara itu di kantor, Foggy tanpa sengaja memecahkan rahasia catatan yang ditemukan Matt sebelumnya di rumah Lisa. Yang mana ketika catatan itu dibalik, akan terbaca menjadi Wesley Owen Welch yang merujuk kepada perusahaan yang dikelola oleh Kingpin. Di sisi lain, Ben Urich mendatangi ahli forensik yang menangani jasad Nicholas Natchez. Ben pun sadar kalau benda yang digunakan untuk membunuh Nicholas sama dengan tongkat milik Matt. Dari sinilah Ben menyimpulkan kalau Matt adalah sosok di balik Daredevil. Di saat yang sama pula, ia dihubungi oleh Foggy dan memberitahu kalau kasus kematian Lisa berkaitan dengan Kingpin. Sementara itu di tempat lain, Elektra yang dipenuhi rasa dendam pun berlatih sekuat tenaga. Setelah itu, ia bersiap untuk memburu Daredevil di malam itu juga. Demikian juga Matt sedang mengenakan kostum Daredevil. Ia berniat mencari Bullseye untuk membawanya kepada Elektra. Dengan begitu, Elektra tidak akan menganggapnya sebagai pembunuh ayahnya lagi. Namun ketika sedang mencari Bullseye, ia terlebih dahulu ditemukan oleh Elektra, sehingga keduanya pun terlibat pertarungan. I didn't kill your father. Liar! Di tengah pertarungan itu, Daredevil berkata, "Bukan aku yang membunuh ayahmu, jadi aku tidak akan melawanmu," katanya. Akan tetapi Elektra tidak peduli dan langsung menusuk bahunya dengan garpu. Saat itu juga, Elektra pun sangat terkejut setelah mengetahui kalau itu adalah Matt Murdock. Elektra kemudian berkata, "Maafkan aku sayang, aku hilaf. Aku tidak akan mengulangi kesalahanku," katanya. Dan tak lama setelah itu, Bullseye pun mendatangi mereka. Bullseye dan Elektra bertarung sengit, sementara Matt masih saja merintih kesakitan. Namun pada akhirnya Elektra kalah ketika Bullseye menikam perutnya hingga terluka parah.
Setelah itu, pihak kepolisian datang mengepung tempat itu, sehingga Bullseye langsung pergi dari sana. Elektra yang sekarat pun berusaha mendekati Daredevil, yang akhirnya tewas di pangkuan Daredevil sendiri. Daredevil pun sedih dan berkata, "Jangan mati dulu sayang, kita kan belum menikah," katanya. Setelah polisi tiba, mereka menemukan Elektra yang sudah tak berdaya, sementara Matt bersembunyi ke dalam sebuah gereja. Di sana ia bertemu dengan seorang pastor yang berusaha membantunya. Akan tetapi Bullseye juga masuk ke dalam gereja. Matt kemudian menyuruh pastor itu pergi dan segera menghubungi polisi, sementara dirinya akan bertarung melawan Bullseye. Terlihatlah kalau meskipun Matt mengalami luka yang cukup parah, ia masih mampu membuat Bullseye kewalahan. Di tengah pertarungan itu, Bullseye menyadari kalau suara yang keras adalah kelemahan Daredevil. Mengetahui itu, ia pun langsung membunyikan lonceng sangat keras, sehingga Daredevil tak berdaya. Di sini Bullseye tak sengaja memberitahu kalau ia bekerja untuk Kingpin. Ia juga mengatakan kalau Kingpin selalu meninggalkan setangkai bunga mawar kepada setiap korbannya. Hal itu pun membuat Matt sadar kalau Kingpin lah yang telah membunuh ayahnya dan meninggalkan sebuah bunga mawar. Tepat ketika Daredevil akan ditikam, saat itu juga ia memanfaatkan tembakan sniper hingga mengenai tangan Bullseye. Kemudian, ia melempar Bullseye keluar. Setelah mengalahkan Bullseye, Daredevil kemudian mendatangi Kingpin. Kingpin yang menyadari itu justru menyuruh semua anak buahnya untuk pulang saja, karena menurutnya ia akan dengan mudah mengalahkan Daredevil. Sesampainya di sana, keduanya pun bertarung. Dan terlihatlah kalau Kingpin dengan mudah menghajarnya habis-habisan. Hal itu dikarenakan Daredevil memang sudah terluka parah. Namun betapa terkejutnya Kingpin setelah mengetahui kalau sosok di balik Daredevil yang tangguh itu hanyalah seorang pengacara buta. No. Dengan santainya Kingpin mengaku kalau dialah yang telah membunuh Nicholas, Elektra dan juga ayahnya dulu. Semua itu dilakukan semata-mata hanya demi kepentingan bisnis saja. Yang artinya, Kingpin ini menganggap para korbannya tidak ada harganya. Mendengar itu, Matt menjadi marah. Ia lalu menghajar Kingpin, kemudian menendang kakinya hingga kedua lututnya patah. Ketika Kingpin sudah tak berdaya, Matt Murdock mengambil sebuah pedang lalu memenggal kepalanya. Namun hal itu tak jadi ia lakukan karena Matt tak ingin menjadi penjahat dan pembunuh. Ia memilih untuk menyerahkan Kingpin pada polisi. Tell the guys at Rikers all about how you got beat by a blind man. Matt juga berpesan kalau ia akan menunggu Kingpin bebas dari penjara. Setelah beberapa hari kemudian, Jackson pun dinyatakan tidak bersalah. Kingpin dan Wesley dinyatakan bersalah dan harus mendekam di penjara. Sementara Bullseye ternyata masih hidup. Ia menjalani perawatan medis dengan dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Ketika Matt Murdock selesai makan pecel lele, ia ditemui Ben Urich. Ben mengatakan kalau ia mengetahui Matt Murdock adalah orang di balik Daredevil. Ia berencana akan menulisnya di koran meskipun Matt sudah melarangnya. Di sisi lain, Matt mendapati sebuah kalung di rooftop tempat ia sering berlatih. Yang mana kalung itu sama dengan kalung yang pernah dipakai oleh Elektra.
yang artinya Elektra mungkin saja masih hidup. Kemudian di malam harinya, Ben Urich ternyata berubah pikiran. Ia memilih untuk tidak membuat surat kabar tentang siapa Daredevil yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Daredevil guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu makanlah ketika kamu mulai merasa lapar. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.